Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman bersama kami RPI. Semoga bisa memberikan hiburan dan juga tambahan pengetahuan ya bagi kita semua. Yang mana pada kali ini, pada kesempatan hari ini, saya tidak akan membahas tentang dobol-dobol yang urat kemaluannya sudah pada putus, ya, urat malunya, urat nadinya sudah pada putus, garing. Jadi males mau membahas mereka-mereka ya teman-teman ya. Males dan memuakkan sekali. Biarlah mereka memakan hasil dari settingan dan pembodohan publik dan pendobolan publik dan juga kebohongannya. Yang penting kita semua yang berakal sehat dan waras tetap dalam posisi yang seutuhnya, yang apa adanya dan bukan ada apanya teman-teman ya. Nah, untuk kali ini saya akan mencari hiburan dulu, sekalian menyelam sambil minum air teman-teman ya. Saya akan membahas tentang pisang varigata. Mungkin teman-teman ada yang punya pisang varigata, bisa ditampakkan ya. Ini adalah pisang yang sangat langka teman-teman ya. Pisang ini sulit dicari, ditemukan kecuali di online. Kebetulan saya pribadi membudidaya. Nah, ini akan dikembangbiakkan teman-teman ya. Ini akan dikembangbiakkan dulu. Adapun harga dari pisang tersebut ya, pisang ini jangankan sudah keluar daun, sebelum keluar daun saja masih bonggol ya, masih muncul, masih baru muncul gitu. Itu harganya sudah 3.500.000 teman-teman. Apalagi sudah keluar daun seperti ini ya. Adapun fungsi dari pisang Florida varigata ini adalah untuk sarana bisnis, untuk makanan, untuk kesehatan juga. Kalau kesehatan kita samakan dengan pisang-pisang pada umumnya ya. Pisang juga sangat baik dalam pencernaan dan memberi nutrisi serta daya tahan tubuh. Kalau ada pisang yang berbentuk aneh ya seperti ini ya, varigata Florida. Nah, sebenarnya khasiatnya sama, cuman kita melihat dari seni ya, seni pisang hutan, pisang lokal dengan pisang kelas impor yang sudah crossing ya. Anggaplah kalau kita kembangkan di Indonesia menjadi crossing atau silangan di Indonesia. Tapi aslinya pisang ini dari luar teman-teman ya. Ini dari luar, nggak sama seperti pisang lainnya, nggak sama teman-teman. Nah, saya punya banyak teman-teman. Ya, saudara kita Joko Arek kan membahas tentang jahe merah. Alhamdulillah. RPU juga ada jahe merah teman-teman ya. Sebentar lagi akan saya posting ya. Nah, ini loh teman-teman ya, saya kasih tahu dulu. Kalau teman-teman, saudaraku semua dimanapun Anda berada, memiliki pisang sejenis ini, tolong dikembangbiakkan ya. Karena pisang ini hampir punah. Yang kedua, pisang ini juga mempunyai omset besar. Dan yang ketiga, pisang ini juga banyak manfaat. Yang keempat, pisang ini juga bisa menjadi lahan bisnis baik offline ataupun online teman-teman ya. Kebetulan RPI hanya punya satu teman-teman ya. Punya satu. Ini jenis pisang Florida varigata dan satunya lagi jenis pisang kepok varigata. Ingin tahu seperti apa kepok varigata? Oke. Nah, ini loh teman-teman. Ini yang disebut dengan pisang kepok varigata ya. Pisang kepok varigata ini juga sama pamornya, tapi dari segi pamor bentuk itu tidak sama teman-teman ya, tidak sama. Beda ya teman-teman ya, beda ya. Nah, kalau kita jumpai nanti, misalkan kita jumpai suatu tempat yaitu seperti Gunung Kawi ya, ataupun Gunung Kemukus, tempat pesugihan, ataupun Pelabuhan Ratu, atau Parangtritis yang berkaitan dengan mistis-mistis tersebut ya. Sebenarnya para kuncen di area tersebut sangat mencari dan membutuhkan yang namanya pisang Raja Nangka Merah teman-teman ya. Raja Nangka Merah nggak ada yang punya teman-teman, hanya seorang saja yang punya dan itu harganya sangat mahal. Di dalam YouTube pun belum ada yang memposting pisang Raja Nangka Merah teman-teman. Kebetulan RPI punya 3, tapi masih kecil-kecil. Yang pertama ini, dari bentuknya sudah beda ya, merah. Bukan kidang merah ya, bukan kidang merah. Bukan udang merah ya, raja udang merah bukan. Ini
Raja Nangka merah teman-teman ya. Nah ini yang sudah besar dan kebetulan sudah punya anak ya, sudah beranak. Nah, ini Raja Nangka merah teman-teman. Harganya luar biasa teman-teman ya. Satu sisir, bukan satu tandan, dalam satu tandan isi berapa sisir begitu kan. Kalau dalam satu sisirnya saja harganya bisa 1 juta atau 1.500.000 teman-teman. Inilah pisang Raja Nangka merah. Oke, kita lanjut ke tanaman yang juga berkhasiat, yaitu jahe merah, jahe hitam, dan kunyit hitam. Oke. Nah ini teman-teman ya, yang disebut dengan jahe merah, dan kebetulan RPI juga ada itu sana. Nah, RPI juga nanam ya, tempatnya seperti orang kena COVID. Ya, saudara kita Joko Are juga punya itu, nanam juga ya. Kalau fungsi dari jahe merah ini teman-teman ya, fungsi dari jahe merah adalah untuk menambah stamina, menambah daya tahan tubuh, menambah imun berkali-kali, dan mencegah adanya serangan yang berkaitan dengan medis seperti kanker, tumor, termasuk tumor payudara, kanker payudara, tumor otak, kanker darah, kelenjar getah bening, prostat, batu empedu, dan lain sebagainya, termasuk penyakit-penyakit stroke dan saraf ya, begitu. Banyak khasiatnya dari jahe merah ini teman-teman ya. Tapi pada umumnya kan yang tahu jahe merah itu untuk kekebalan daya tahan tubuh ya kan. Padahal dibalik itu banyak sekali manfaatnya teman-teman. Kebetulan saya memindah bibit-bibit dari jahe merah. Nah, sampai ke sana. Lah, di sana masih belum tumbuh teman-teman. Masih belum tumbuh ya. Nah, masih seperti ini teman-teman ya. Ini ya. Seperti ini teman-teman ya. Inilah kegiatan RPI setiap hari di kebun. Nggak ngurusi orang-orang dobol. Ngapain kita makan dari hasil dobol? Percuma, sakti nggak sakti, nipu iya, gitu kan. Dan rencana kami akan menanam durian montong kuning teman-teman ya, untuk masa tua kita. Montong kuning ini harganya mahal teman-teman ya. Montong kuning harganya mahal. Biasanya montong kuning ini bisa panen sampai lebih dari 5 tahun teman-teman. Setiap tahun kita panen. Dalam satu kali panen kalau bagus hasilnya ya, montong kuning, durian montong kuning, dari hasil montong kuning, satu buah montong durian montong kuning ini bisa berbobot 6 sampai 12 kilo teman-teman ya. Minim lah 6 kilo ya. Kalau 1 kilonya 35.000 kan tinggal kita kalikan 35.000 kali 6 dalam satu buahnya. Nah kalau dalam satu pohon ini berbuah sampai 300 buah per pohon, bisa kita bayangkan, dan ini pasti terjual dan tidak akan ada sisanya. Nah kebetulan kami akan mencoba menanam budidaya nanti sekitar 50 pohon ya, dengan ketinggian 2 meter, kurang lebih 2 meter lah. Tunggu rezeki dulu teman-teman, nggak mau main dobol-dobolan. Kalau RPI ya nggak mau main dobol-dobolan, apa adanya aja, real dan masuk akal. Siapa tahu menyelam sambil minum air ini kita ada manfaat, kita ada ilmu dan pengetahuan. Nah kemudian kita beranjak kepada kunyit hitam teman-teman ya. Mungkin teman-teman nggak ada yang punya ya kunyit hitam. Kunyit hitam itu rimpangnya saja, rimpang hitam kunyit hitam, rimpang keringnya itu dalam 1 kilonya bisa senilai seharga 2 juta lebih, 2.500.000 teman-teman. Gitu ya. Sebentar kita ke tempat kunyit hitam ya. Nah ini teman-teman ya. Ini kunyit hitam teman-teman, saya sengaja mengikat, takutnya kemana-mana gitu, seperti itu. Nah, ini kunyit hitam teman-teman. Di sini sudah banyak rimpang ya, di sini sudah banyak rimpang. Nah ini untuk pengobatan asli ya. Pabrik-pabrik farmasi yang berkaitan dengan herbal sudah banyak menemui saya ya, mengajak kerjasama untuk pembudidayaan pengembangan kunyit hitam saudaraku ya. Dan yang kami teliti kali ini adalah yang berjenis jahe wulung atau jahe hitam. Saudara kita Joko Are nggak mungkin punya jahe hitam, makanya datang aja ke Panji Nusantara. Datang aja ke Panji Nusantara, akan saya kasih ya. Ini loh yang disebut dengan jahe hitam. Nah ini teman-teman, ini jahe hitam. Ini jahe hitam teman-teman ya. Nah itu.
Inilah yang disebut dengan jahe hitam. Jadi pesanan kami diimpor, tinggal mendatangkan jenis kunyit merah. Nggak ada yang punya kunyit merah teman-teman, paling yang ada kunyit putih, kunyit kuning kan begitu kan, ya itu aja. Nah, kebetulan RPI punya kunyit hitamnya, termasuk jahe hitamnya. Ini fungsi dari jahe hitam atau jahe wulung adalah untuk khusus vertigo. Selain itu, nah, saya belum jamin karena belum ada kepastian secara herbal ya, secara herbalis penelitian ya di laboratorium. Nah, sementara waktu ini dikhususkan untuk penyakit vertigo dan insya Allah sembuh, asalkan rutin ya teman-teman ya. Nah, saya biasanya menjual dalam satu tangkainya itu 250 dan saya wajib mengirimkan barang pesanan orang online itu dua tangkai, yaitu 500.000 begitu. Nggak main dobol-dobolan kalau RPI mah, biasa aja. Dan kebetulan juga RPI menanam membudidaya zaitun teman-teman ya. Ini pohon zaitun, nanti kalau sudah besar, ini sudah besar teman-teman ya, membesarkan zaitun, pohon zaitun putih, white zaitun. Banyak sekali khasiatnya, karena dalam Quran sudah disebutkan, sudah disinggung oleh Allah, zaitun dan tin sudah ada dalam Quran ya. Ini white zaitun, sedangkan di sana, nah itu black zaitun teman-teman ya. Tinggal black tin yang belum saya datangkan begitu. Nah, kita kembali ke pokok permasalahan, kita kembali kepada kencur hitam ya. Oke. Nah, ini yang disebut dengan kencur hitam. Kencur hitam teman-teman ya. Saya juga banyak membudidaya kencur hitam, sementara waktu saya letakkan di pot dulu sampai beranak pinak, sampai banyak ya, sampai keluar gitu kan. Nah, nanti dipindah di kebun, tapi agak adem, jangan sampai kena sinar matahari langsung, takutnya alum gitu ya. Inilah yang disebut dengan kencur hitam teman-teman ya. Ini kencur hitam, rimpang hitam ya. Kalau ada orang yang mengaku punya kencur hitam, lihat rimpangnya dulu. Kalau rimpang putih itu bukan asli, bisa saja itu silangan teman-teman. Dan khasiatnya luar biasa, banyak sekali. Ini biasanya diperuntukkan untuk penyakit dalam, misalkan step ya, depresi, stroke, jantung, kelenjar, kanker, tumor, kencing manis, prostat dan sebagainya teman-teman ya, termasuk jantung koroner. Banyak sekali khasiatnya, banyak sekali. Dan kita berganti kepada nanas antik. Yang disebut nanas antik adalah nanas mahkota merah. Inilah yang disebut dengan nanas mahkota merah teman-teman ya. Mungkin ada yang punya. Dan ini juga variegata. Mohon maaf ya teman-teman, ini hanya tambahan ilmu ya, tambahan saja, bukan edukasi, tapi tambahan ilmu aja, pengetahuan, agar tidak jenuh dalam per-YouTubean yang membahas tentang dobol-dobol, bangsat-bangsat, keparat, laknatullah semua itu. Bosen, daripada bosen lebih baik kita cari hiburan dulu ya, sejenak. Nah, inilah lahan kami teman-teman ya. Saya sengaja membudidaya banyak sekali aneka jenis tanaman antik, termasuk jarak ya, pohon jarak ya. Ini pohon jarak merah, tumbuh di mana-mana teman-teman ya. Di sana sudah banyak sekali ya, begitu. Oke, durasinya sudah 17, sebentar lagi 20 menit sudah berhenti. Nah, ini mungkin teman-teman ada yang punya. Ini yang disebut dengan pisang darah. Bukan pisang Sumatera sebenarnya, ini pisang darah. Dan
Ada juga di Jawa Barat juga banyak ya, banyak tapi tersembunyi dan hanya orang-orang tertentu saja yang punya pisang darah. Banyak sekali khasiatnya dari pisang darah tersebut, teman-teman ya. Ini pisang darah ya. Kalau saudara kita Joko Are mungkin mau ke Panji Nusantara, monggo saya kasih ini pisang darah ini ya. Ini bukan kena cat teman-teman, ini aslinya. Orang bilang pisang tentara. Ya bisa juga disebut pisang tentara karena warnanya seperti seragam tentara. Oke, itu saja teman-teman ya. Ini saja tambahan pengetahuan dari kami RPI Raden Panji Ingsun. Semoga bisa bermanfaat. Monggo mau bertanya apa aja ya, dipersilakan, yang menyangkut tentang pengobatan herbal dan penyakit, termasuk medis, non medis, kami persilakan. Insya Allah amanah, tidak akan ada penipuan apapun juga. Mohon maaf, RPI bukan pendobol ya, nggak sama dengan para dobol bangsat keparat ya. Oke, kiranya itu saja teman-teman RPI, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton acara kami. Salam Rahayu dari kami, Panji Nusantara.